Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu teman-teman, kita sudah bersama dengan Mbak Gendel Joko Montro. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai Mbak ya. Barangkali nanti ada gunanya, teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir. Jadi kita tahu teman-teman bahwa di setiap konten-konten Mbak Gendel itu seringkali membahas tentang kebangsaan, kemudian peninggalan-peninggalan nenek moyang, ilmu luhur peninggalan nenek moyang, kemudian perjuangan nenek moyang, dan banyak sekali jasa-jasa dari nenek moyang kita yang kita rasakan hingga saat ini. Jadi kenapa sih Mbak jenengan itu kok sering kali jenengan membicarakan tentang kebangsaan, kemudian ilmu luhur peninggalan nenek moyang, kemudian tentang sejarah-sejarah luhur nenek moyang Mbak? Ya karena kita tahu bahwa semakin tahunnya meningkat, artinya zaman globalisasi atau zaman modern, sehingga semakin banyaknya tahun, semakin banyaknya dunia ini bertambah usia, maka perkembangan daripada manusia yang ada di muka bumi ini, terutama penduduk atau warga Indonesia, tentu juga kena imbas daripada kenaikan zaman. Maka peradaptasian, pergaulan, keilmuan, semuanya selalu berubah dan berubah, termasuk keyakinan. Kita tahu bahwa negara ini negara yang bersuku-suku atau bermacam-macam agama, bermacam-macam ras dan suku, sehingga kita yang penting untuk menyatukan persatuan dan kesatuan agar negara ini tetap tidak goyah, menjadi negara NKRI, negara yang bersatu, adil dan merata. Sehingga kita tahu di tengah-tengah itu kita merupakan yaitu suku Jawa, atau kita berada di bumi pertiwi Jawa. Tentu kita juga mengandalkan dan mengagumkan kepada suku-suku kami, atau mengandalkan kepada Nusantara, yang mana mau tidak mau kita harus berucap kita ini adalah orang Jawa, kita dilahirkan di Indonesia, kita dilahirkan di Nusantara. Tetap kita membanggakan kepada Nusantara, sehingga kita tahu bahwa banyaknya penduduk Indonesia masih ada yang mereka tidak membanggakan kepada Nusantara, tidak bangga dengan Indonesia, tidak bangga dengan sukunya masing-masing. Mereka membanggakan daripada ras orang lain, mereka membanggakan bangsa orang lain, mereka membanggakan negara orang lain. Itu bagi saya salah besar. Karena kita makan, minum, tidur, merasa nikmat, kita kaya, dan kita bisa tersenyum. Ini kita berada di Indonesia dan kita makan minum, yaitu kita mengambil dari bumi pertiwi Indonesia. Sehingga apabila kita tidak mau mengakui dengan peradaban Indonesia, tidak mengakui dengan tumpah darah Indonesia, itu berbahaya sekali. Jelas kita tidak cinta Indonesia, artinya kita tidak bangsa lain. Itu berbahaya sekali, bisa memicu bahwa negara ini akan hancur. Karena kita berada di tengah-tengah negara, namun kita tidak cinta kepada negara. Itu berbahaya untuk kedaulatan NKRI, berbahaya sekali bagi persatuan, berbahaya sekali bagi Indonesia. Apabila kita cinta Indonesia, apabila kita cinta bangsa Indonesia, kita cinta Nusantara, maka negara ini akan kokoh, akan bersatu. Kita tahu bahwa kita atau saya berada di Indonesia, terutama di suku Jawa. Saya lahir bersama keluarga saya dididik oleh nenek moyang saya dengan berbahasa Jawa, dengan cara adat istiadat Jawa, tradisi Jawa, bahasa Jawa, karakter Jawa, semua berasal dari sumber-sumber budi luhur, yang mana nenek moyang kita memang mempelajari budi luhur. Nenek moyang kita sudah mengetahui bahwa kehidupan ini harus berjalan lurus, maka nenek moyang kita selalu mengajarkan dengan perilaku, ajaran, kawruh, dan ilmu secara transparan, secara lurus, hingga sudah ada gambaran, yaitu dapat dikatakan becik ketitik oleh ketoro sopo sing citro wahyuning bakal sirno. Artinya apabila kita berjalan tidak benar, maka kita akan hancur sendiri. Begitu pula banyak pitutur orang Jawa, yang mana nenek moyang kita atau leluhur kita inginnya kita menjadi orang yang baik. Di dunia ini tidak bisa satu negara menjadi orang baik, satu negara menjadi orang buruk, karena baik buruk diciptakan oleh Sang Pencipta alam.
diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dengan demikian nenek moyang kita tetap mengajarkan dengan perilaku dan watak luhur, atau mengajarkan ilmu-ilmu yang mana ilmu itu dijuruskan kepada kepangeranan, dijuruskan dengan ilmu yang baik, ilmu yang suci. Seperti halnya nenek moyang sering memberikan pitutur kepada anak cucunya, yaitu apabila menjadi orang jangan sampai, apabila menjadi orang jangan sampai berperilaku yang tidak baik, apabila menjadi orang jangan menjalani apa yang dikatakan, yaitu iri dengki jahil medakil open lan panasten. Saya ulang lagi, saya pernah dengar dari nenek moyang saya bahwa kowe lek urip ning alam donya, lek urip ana ing negara Indonesia, urip ana ing bumi pertiwi, urip ana ing tengah-tengah Pulau Jawa, aja sampai ninggalne yaitu perilaku sing suci. Adono tumindak ingkang adono takarti atau tumindak ingkang ala, upamane sifate manungsa aja nganti nglakoni iri dengki jahil medakil open lan panasten. Iri dengki jahil medakil open lan panasten itu merupakan setiap kata ada hikmah, setiap kata ada arti, yang artinya itu perbuatan yang tercela. Salah satu adalah sifat-sifat iri, sehingga apabila kita hidup di dunia ini kadang-kala kita juga iri kepada orang-orang yang sukses, iri kepada orang-orang yang kaya. Misalkan kita berwajah buruk, iri kepada orang-orang yang tampan, iri kepada orang-orang yang cantik. Apabila kita susah, kita iri kepada orang-orang yang bahagia. Apabila kita bodoh, kita iri kepada orang-orang yang pintar. Apabila kita tidak tenar, kita juga iri kepada orang-orang yang viral, orang-orang yang tenar. Sifat iri itu adalah merupakan penyakit jiwa, penyakit batin, penyakit hati. Apabila kita menjalankan iri, apabila kita melakukan perbuatan iri, maka kita akan binasa sendiri, maka kita akan dicela orang, maka kita akan dibenci orang. Sehingga sifat iri itulah yang harus kita perangi. Itulah didikan dari nenek moyang kita, sehingga kita tahu jelas bahwa nenek moyang kita pasti mengajarkan perilaku, perbuatan, ucapan yang baik. Sehingga apabila kita sadar dan tahu bahwa sudah tidak kekurangan nenek moyang kita memberikan ilmu dan kaur kepada keturunannya dan kepada kita, maka patutlah kita untuk menjunjung tinggi kepada nenek moyang kita, menjunjung tinggi kepada leluhur kita, yang mana leluhur kita memang tidak sembarangan, leluhur kita memang benar-benar dapat dibanggakan dan dapat yaitu diambil atau dipetik ilmu-ilmunya. Seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah mengapa Mbak Gendel selalu atau sering kali membicarakan tentang nenek moyang dan kebangsaan, bahwa ternyata memang ilmu-ilmu peninggalan dari nenek moyang itu sangat penting kita pelajari hingga saat ini. Adapun orang-orang yang mungkin belum mengenal ilmu luhur peninggalan nenek moyang, mungkin mereka menganggap nenek moyang itu terbelakang, ilmu kuno. Padahal jika kita pelajari seperti yang Mbak Gendel katakan, banyak sekali ilmu-ilmu luhur dan pitutur-pitutur luhur yang mana jika kita lakukan, jika kita terapkan, kita pun juga bisa menuai kesejahteraan di kehidupan saat ini. Mbak Gendel mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Banyak orang yang mengatakan bahwa nenek moyang kita, leluhur kita dianggap orang kuno. Padahal apabila kita bisa mengklarifikasi tentang kata kuno, kun itu adalah jadi, no itu adalah ono atau ada, sehingga adanya kita ini berasal dari nenek moyang kita, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.